Halo guys, oke sebelum menonton video ini jangan lupa dukung channel Naninuk Primitif dengan cara subscribe, share, comment, and like sebanyak-banyaknya. Ditunggu ya, makasih. Selamat siang para pencinta seni ukir dan seni budaya pada umumnya di mana saja Anda berada. Saya akan mengajak Anda mengunjungi suatu kelompok ukir yang namanya Naninuk Primitif. Kelompok ini terletak di Desa Raimanuk, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Dari ibu kota Kabupaten Belu kurang lebih 48 kilo. Kita menyusuri jalan aspal dan jalan batu-batuan di mana masih nampak tradisional. Di sini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti petualangan kami ketika melakukan wawancara dengan pengurus utama pengukir primitif di mana sudah terkenal di Kabupaten Belu bahkan sampai di Sumba, dan saudara kami Yosef nanti akan menjelaskan secara singkat bagaimana karir awal tentang proses berdirinya Naninuk Primitif yang sudah semakin terkenal di NTT. Tentu saudara penasaran, mari ikuti perjalanan kita menuju Mebel Naninuk Primitif. Para pencinta seni yang kami banggakan, ini adalah jalan menuju lokasi pusat ukir Naninuk Primitif, di mana saudara kita ini hanya melanjutkan ukir-ukiran tradisional yang dirintis oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Mari kita saksikan Naninuk Primitif. Selamat siang. Selamat siang. Kami hari ini memilih waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan saudara kami ini, Pak Yos. Dia sudah tekun di bidang ukir sejak lama, dan hasil karyanya sudah diterbitkan dan sudah dijual ke seantero Indonesia ini. Beliau mengikuti beberapa kali pameran keliling, dan kita akan melakukan sedikit wawancara dengan saudara kita ini. Kira-kira sejak kapan usaha ini dimulai? Usaha ini dimulai sejak tahun 1997. Sejak itu saya tamat sekolah, saya sudah mulai kerja pelan-pelan ini. Oh ya, kira-kira apa yang mendorong Anda sehingga sampai bisa melanjutkan karya-karya primitif yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur? Ini yang pertama itu saya lihat dari pencipta atau pengrajin tradisional ini sudah berkurang di daerah kita ini. Makanya setelah itu saya mulai bagaimana supaya ini hasil-hasil ukiran atau karya ini tetap berkesinambungan. Saya mencoba untuk mulai lagi dengan melihat di rumah-rumah adat atau tempat-tempat yang situs-situs bersejarah itu. Saya berusaha untuk memulai lagi ini
ukiran-ukiran tradisional ini. Sejak mulai 97 sampai sekarang kira-kira ada hambatan apa saja ya dalam kelompok ini? Kalau hambatannya pasti ada saja. Untuk pengerjaannya ini dia butuh waktu, Iya. harus butuh kesabaran. Kadang kita punya kelompok hilang unsur. Ada yang betul menekuni, ada yang kerjaannya mungkin sebentar saja Iya. hilang lagi. Karena ini barang kan kita kerja butuh waktu lama. Ya, yang kendala yang lain kalau untuk pemasaran mengenai barang primitif ini di daerah kita susah, apalagi Iya. terisolir seperti ini. Iya, ya. Makanya kita untuk pemasarannya itu lebih susah. Kadang ya sedikit orang saja yang menekuni ini ukiran tradisional ini dipakai untuk kalangan sendiri di Iya. rumah-rumah, tapi untuk ke pembeli ada juga yang belum tahu bahwa di Raimanuk ada Iya. seperti ini. Dengan adanya kesulitan dalam pemasaran, mengapa Anda tekun terus? Padahal itu sulit sekali pasaran. Dari mana Anda mendapat tambahan dana atau kekuatan dana untuk melanjutkan ini terus? Pertama mungkin dari bakat atau talenta hobi. Iya. Awal-awal untuk menginspirasi saya itu motif-motif atau ukiran yang ada di rumah adat. Iya. Yang kedua, saya jadikan hobi itu sebagai satu pekerjaan. Makanya saya meskipun tidak ada uang atau tidak ada pemasukan, saya tidak bosan untuk membuat ini produk atau hasil ukiran primitif ini. Di luar ada kayu-kayu ini. Ini kayu-kayu dibeli atau bagaimana kira-kira yang bahan dasar untuk ukiran ini? Kalau yang kayu itu saya lihat di pinggiran jalan atau di hutan yang tidak terpakai, yang saya lihat merasa unik atau bisa dipakai, saya ambil lagi. Kalau mengenai pembelian ada sedikit, tapi kalau ada uang, kalau tidak ada saya ambil yang bisa membantu lah, lumayan tidak ada harga ekonominya. Baik, Anda memilih nama kelompok ini Naninuk Primitif. Kira-kira Anda bisa menjelaskan sedikit tentang Naninuk? Ya, itu saya memilih nama kelompok Naninuk Primitif. Kalau dalam arti bahasa setempat atau bahasa Tetum, Naninuk. Kalau bahasa Indonesia dia contoh. Contoh, Contoh. silakan. Seperti itu. Karena saya membuat ini sebagai satu bentuk atau contoh untuk mencontohi ke generasi-generasi yang akan datang bahwa ukiran ini masih ada dan masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Di sini ada Bapak Manuel. Dia sebagai apa kira-kira Anda jelaskan dalam posisi kelompok, dia sebagai apa ini Bapak Manuel? Kalau Bapak Manuel, mereka adalah ini pengrajin atau penerus, mereka pendahulu, makanya Ya. kami kadang belajar kembali dari bapak-bapak dorang ini. Iya. Dia diteruskan lagi. Mereka itu sekalian pengadaan bahan-bahan. Jadi kerja dalam tim ya. Ya, kerja dalam. Kalau adik yang kecil, Ini dia masih sekolah, tapi sekarang dia sudah diberi pelajaran untuk melihat, untuk melakukan hal seperti ini. Tapi sesuai dia punya bakat atau kemampuan, kita memberi banyak yang dia melihat. Sering kita kerja, kita melibatkan mereka untuk supaya mereka lebih mengetahui. Jadi Anda menggabungkan generasi tua sebagai contoh, kemudian Anda melaksanakannya pada saat sekarang menghasilkan banyak karya ukiran, dan ini generasi penerus. Ya. Memang menggabungkan generasi pendahulu dengan generasi sekarang dan generasi penerus itu pekerjaan tidak gampang. Sekarang kita kembali ke ukiran ini, kira-kira menceritakan tentang apa ini yang sementara Bapak ukir ini? Ini pertama saya melihat dari bentuk kayunya. Iya. Nah, bentuk kayunya dia seperti ular. Iya. Kita juga melihat bahwa di keadaan sekitar kita atau di tempat kita yang ada binatang-binatang itu pasti ular. Makanya sering kita terinspirasi atau kita mulai ada keinginan untuk membuat itu. Iya. Dan dia tidak terlepas dengan budaya atau adat istiadat yang ada di Raimanuk. Iya.
Kalau dari ular itu ya nenek moyang bilang leluhur atau nenek kita. Makanya kita tampilkan dalam bentuk ukiran berupa motif, patung-patung. Baik, terima kasih untuk wawancaranya. Itulah saudara pencinta ukir-ukiran, Xylographers, di mana Anda bisa menyaksikan di Raimanuk ini, di kelompok ukir Naninuk primitif, banyak hasil karya asli, ya, ciptaan leluhur orang Mandeu, dan kini kami yakin bahwa tidak akan musnah dengan berdirinya kelompok-kelompok seperti ini. Kami himbau untuk para pencinta seni primitif, anak-anak asli Mandeu Raimanuk, di mana saja berada, mereka juga boleh kembali, selain mencari tempat kerja di luar, tetapi mereka juga boleh memperkenalkan dan sekaligus membuat ukiran ini di daerah-daerah di mana mereka bekerja, sehingga cermin Mandeu ke depan semakin bisa dilihat oleh orang lain. Ini saja, saudara pencinta seni ukir. Selamat siang.